memang kontraknya kan habis. Jadi setelah habis kita memutuskan untuk independen dan kita sudah mempersiapkan semua juga. Kita punya perusahaan sendiri. Jadi memang 3 atau 4 tahun terakhir kita sudah mulai menata infrastrukturnya perusahaannya The Massive. Jadi kita memang ketika nanti benar-benar sudah resmi kan kita jadi nggak bingung kan. Karena misalnya tiba-tiba lepas gitu, kita nggak tahu mau gimana. Tapi kita udah persiapkan sebenarnya dari 3-4 tahun kemarin sih. Gitu. Boleh tahu kapan mulai lo lepasnya? Resminya di bulan Mei tahun depan. Makanya kita bilang setelah. Jadi tapi kan waktunya cepat banget ya. Jadi kita udah harus produksi dari tahun ini gitu. Jadi ketika udah resmi kita langsung rilis album yang internasional. Untuk lagu-lagu lo yang di sana di Musika, apakah emang lo milik lo sendiri atau seperti jadi gini, apa? kalau kita tetap lagu-lagu lama kan memang masternya punya Musika. Jadi ya biarkan itu dikelola dan kan kita juga tetap dapat royalti juga kan. Masih aman ya? Jadi aman, nggak ada masalah. Pastinya siap nggak sih bersaing sama musisi-musisi luar negeri atau mimpinya tuh sejauh apa gitu? Pokoknya kita ngalir aja ya. Ngalir, kita bikin karya yang bagus. Terus kita tumpahkan semua apa yang kita rasakan di karya-karya kita. Kalau bersaing kan emang dari dulu kita juga selalu ikut dalam band competition dan lain-lain. Jadi walaupun bersaing itu secara sehat kan. Jadi kita fokus di karya kita aja dulu. Kalau ternyata nanti Tuhan memberikan rezeki buat kita untuk bisa bersaing sama mereka, untuk ada di levelnya mereka, ya alhamdulillah. Mimpinya sejauh apa sih? Mungkin raih Grammy kah atau apa? Mimpinya sejauh apa gitu dengan? Ya yang pasti kalau misalnya mau jadi posisi dunia ya harus nantinya harus ada dapat nominasi Grammy. Terus apalagi kan juga nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan ada produser yang mendapatkan Grammy juga yang akan kerja sama-sama The Massive. Ya kalau kita ngomongin band itu kan biasanya kalau udah keren kalau manggung di Inggris ada Glastonbury ya, atau Lollapalooza atau Coachella, ya itu pasti akan jadi salah satu mimpinya The Massive. Targetnya sebenarnya goalsnya tuh ya kita bisa menjadi band yang memang karyanya disukai sama market global ya. Jadi kalau paling yang menjadi salah satu yang menjadi acuan kita ya, kalau misalnya musik Indonesia yang sukses kan misalnya seperti Niki gitu ya. Niki kan dia bisa world tour, bisa manggung di Indonesia, menjual tiket dan sold out. Terus lagu-lagunya tidak hanya didengar sama orang Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita sih targetnya pengennya bisa menjadi ya band dunia yang memang tur dunia, manggung di stadion di semua negara di dunia, itu kita pengennya seperti itu ya. Nah kalau yang networking kita yang sekarang ini justru malah kita langsung sama record label yang menaungi seperti The Weeknd, Ariana Grande, Madonna, Michael Jackson dan lain-lain. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa kerja sama mereka ya. Harus fokus banget ya, kita bahkan latihan ini bisa mungkin lebih dari 10 jam ya sekali latihan gitu ya. Untuk bisa mengulang-ulang lagu-lagu yang akan kita bawakan gitu. Ya. Oke. Ya sebenarnya kalau kita kan masih benang-benangnya masih pop ya. Jadi biasanya kalau pop itu kan lebih sopan ya liriknya ya, dan kalau lebih puitis gitu kalau misalnya kita lihat misalnya contoh The Beatles kan lagu-lagu cintanya kan juga sangat deep ya, atau misalnya Coldplay kan itu juga tentang ketuhanan, tentang alam, tentang sosial. Jadi mungkin sebenarnya kita juga udah melakukan itu di Indonesia kan, kita punya lagu Jangan Menyerah, kita punya lagu Esokan Bahagia, lagu-lagu uplifting juga, terus ada lagu-lagu cinta yang dalam juga, Merindukanmu. Jadi sebenarnya justru kita nggak akan merubah itu gitu. Jadi kita tetap bikin
bikin lagu yang sesuai dengan apa yang kita rasain, apa yang kita lihat juga. Mas Rian, intermezzo aja kalau nanti sukses besar dan harus pindah ke Amin. sana gitu, siap nggak sih Mas? Sebenarnya jujur ya, seperti yang kita bilang, kita fun fact-nya adalah 4 tahun yang lalu kita udah pamit sama keluarga. Udah ngumpul di rumahku waktu itu, semua istri-istri ngumpul semua sama anak-anak ya waktu itu ya. Itu sampai kita bilang kita mau keluar gitu. Terus ada yang kaget, ada yang yakin gitu. Tapi akhirnya kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah mimpinya The Massive. Karena kalau kita misalnya hanya stuck di sini aja, kita ada di zona nyaman ya, misalnya kita bisa aja sekarang manggung sebulan bisa 20 kali, 25 kali. Ya bisa aja, tapi ya udah, kita hanya melakukan rutinitas itu aja gitu. Tapi kalau kita menaikkan level mimpi kita, mudah-mudahan manggungnya nanti besok hari ini di Jakarta, besok udah di Hong Kong misalnya gitu, atau besoknya lagi udah di misalnya di Prancis misalnya gitu, atau di Paris gitu. Jadi ya kita sih pengennya gitu sih. Terus Maksudnya, gimana Mas kalau masih first yang di Indonesia kangen gitu? nah justru kita tetap ingin menjaga marketnya The Massive di sini gitu. Jadi kita akan banyak, justru karena kita sudah nantinya akan independen kan, jadi kita malah lebih bebas lagi untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu. Jadi kita malah tetap pengen menjaga marketnya The Massive di sini.